Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Siti Muslihati dalam mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang materi yang terakhir dari mata kuliah kita, yaitu tentang partai politik dan perubahan masyarakat. Sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa bicara tentang pemikiran politik Islam, sesungguhnya kita sedang bicara tentang Islam sebagai sebuah ideologi, dan menurut Robert A. Haber, ideologi itu memiliki 4 komponen. Ya, komponen yang pertama tentang fikroh sebuah ideologi, komponen yang kedua tentang torikoh dari sebuah ideologi, dan kemudian juga komponen ketiga tentang bagaimana seorang ideolog itu melakukan evaluasi terhadap tatanan sosial masyarakat yang ada saat ini. Sudah kita bicarakan, sudah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan pada pertemuan terakhir ini kita akan bicara tentang komponen yang keempat dari ideologi Islam, yaitu tentang aksi pergerakan politik atau political movement, yang kemudian mau tidak mau kita akan bicara tentang konsep perubahan masyarakat. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa bicara tentang pemikiran Islam, maka kita akan menempatkan Rasulullah SAW itu sebagai teladan dalam dakwah, teladan dalam perubahan masyarakat. Nah, sehingga 3 komponen ini yang nanti akan kita bicarakan. Yang pertama adalah tentang pengertian dan tujuan perubahan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tentang metode dan prosesnya. Dan yang terakhir itu adalah tentang aktornya. Nah, bicara tentang perubahan masyarakat, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas perubahan tersebut, itu adalah bicara tentang bagaimana mengubah masyarakat yang tidak ideal, masyarakat yang zalim, masyarakat yang sesara, masyarakat yang kufur, itu menjadi masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang berkah, masyarakat yang rahmat, masyarakat yang sejahtera. Itulah masyarakat Islam. Sehingga kalau kita bicara tentang perubahan masyarakat, maka kita pun itu harus mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu adalah teladan kita di dalam berdakwah, teladan kita di dalam melakukan perubahan masyarakat. Nah, bagaimana Rasul menciptakan perubahan dari masyarakat kufur, itu adalah masyarakat Mekah di dalam perjalanan dakwah Rasul yang pertama, kemudian diubah menjadi masyarakat Islam, masyarakat di Madinah di dalam perjalanan dakwah yang kedua di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara tentang perubahan masyarakat, maka di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa masyarakat yang ideal itu memang digambarkan sebagai masyarakat yang penduduk negerinya itu beriman dan bertakwa, kemudian dilimpahkan oleh Allah karena keimanan dan ketakwaan penduduk negeri tadi, dilimpahkan oleh Allah berkah dari langit dan bumi. Dan Allah menyampaikan bahwa akan tetapi ya mereka penduduk negeri itu pada umumnya itu adalah mendustakan ayat-ayat kami, kemudian Allah menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Nah, kemudian di dalam surat yang lain Allah juga menyampaikan bahwa kehidupan yang ideal itu adalah sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehidupan yang menghasilkan rahmat tidak hanya bagi kaum muslimin tetapi juga bagi alam secara keseluruhan. Nah, sehingga bicara tentang perubahan masyarakat itu mengharuskan kita untuk memahami karakteristik masyarakat itu seperti apa. Masyarakat adalah kumpulan individu ya, yang mereka itu berinteraksi terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka ya. Dan untuk bisa berinteraksi terus-menerus itu dibutuhkan yang namanya kesamaan pemikiran, kesamaan perasaan, sekaligus kesamaan aturan. Nah, disitulah mereka kemudian ada kebutuhan untuk mengangkat seorang pemimpin agar memberlakukan atau mengoperasionalkan serangkaian pemikiran, perasaan, peraturan itu di tengah-tengah kehidupan bersama secara real, secara konkret gitu. Nah, sehingga kita bisa coba pahami bahwa karakteristik dakwah Rasulullah SAW di mana Rasul melakukan perubahan masyarakat itu adalah yang nomor 1, bahwa perubahan itu dilakukan tanpa kekerasan atau la madiyah.
Mengapa? Karena yang akan diubah adalah masyarakat, di mana masyarakat itu adalah kumpulan individu yang berinteraksi terus-menerus berdasarkan pemikiran, perasaan, dan peraturannya. Nah, sekaligus karakter dakwah yang nomor 2 itu adalah bahwa karena yang akan diubah itu adalah masyarakat, maka karakter dakwah yang kedua itu adalah fikriyah atau dakwah pemikiran. Ya, di mana kita bisa dapati bahwa dakwah pemikiran yang akan diubah itu adalah pemikiran-pemikiran tentang akidah, ya, kemudian pemikiran-pemikiran tentang sistem kehidupan yang terpancar dari akidah Islam tersebut yang semula tidak islami itu kemudian diupayakan atau diproses untuk menjadi islami. Nah, kemudian yang ketiga karakter dakwah Rasul itu adalah siyasiyah. Siyasiyah itu artinya bagaimana mengaplikasikan Islam secara kafah di tengah-tengah masyarakat oleh negara atau daulah Islam dalam hal ini gitu. Nah, kemudian kita akan coba detili tentang karakteristik dakwah Rasul yang ketiga yaitu siyasah ini. Diawali dari bahwa pengertian politik atau siyasah itu adalah memelihara urusan umat. Nah, sehingga target perubahan itu adalah bagaimana supaya aturan Islam itu diterapkan secara kafah untuk memelihara urusan-urusan umat gitu. Nah, makanya kemudian kita akan dapati aktivitas politik itu seperti apa sih? Aktivitas politik itu bisa dipahami dari apa yang dicontohkan oleh Rasul bahwa aktivitas politik itu adalah nomor 1, membina masyarakat dengan Islam. Membina masyarakat dengan akidah dan syariat Islam. Kemudian yang kedua itu adalah pergolakan pemikiran, ya, di mana di dalam perubahan tadi, di dalam pergerakan dakwah tadi itu pasti akan terjadi kritik dan penentangan terhadap ide-ide yang sedang diterapkan, ya, untuk kemudian diubah menjadi ide-ide Islam. Itulah pergolakan pemikiran. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah membongkar rencana jahat dari negara-negara kafir, ya, negara-negara tidak Islam gitu, dan sekaligus itu kemudian mengkritik dan mengoreksi penguasa yang tidak menerapkan Islam. Maka dari sini ya kita bisa pahami kemudian karakteristik dakwah yang keempat itu adalah yang namanya tolabun nusroh. Tolabun nusroh itu artinya meminta dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan real di tengah-tengah masyarakat, yang itu dimaksudkan untuk yang pertama memberikan perlindungan dakwah, dan yang kedua itu adalah perantara untuk bisa mencapai kekuasaan. Nah, berikutnya terkait dengan perubahan masyarakat itu adalah aktor perubahan. Aktor perubahan masyarakat dan aktivitas pentingnya itu kalau dalam Islam itu digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 104, di mana Allah menyampaikan wal takum minkum ummah yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, di dalam ayat tadi kita akan langsung sampaikan bahwa sesungguhnya ayat tadi itu adalah tuntunan atau sekaligus tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala agar di tengah-tengah kaum muslimin itu ada sekelompok orang Islam yang dia itu terorganisir dan memiliki tugas untuk mencapai kelangsungan kehidupan Islam. Nah, kelompok ini itu akan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari rakyat dan berkuasa untuk dapat menerapkan hukum-hukum Islam dalam realitas kehidupan. Nah, sebenarnya karakteristik inilah yang kemudian pada konteks atau pada istilah dewasa ini itu disebut dengan partai politik, ya, partai politik Islam khususnya kan gitu. Nah, sehingga kalau kita coba muatan di dalam surat Ali Imran ayat 104 tadi, itu memang ada dua hal. Yang pertama adalah adanya kewajiban kifayah untuk mendirikan partai, jamaah, kutlah, organisasi. Ya, inilah yang kita sebut nanti partai. Kemudian yang kedua, tugas partai tadi, tugas jamaah tadi itu adalah mengajak kepada Islam, tentunya bagi yang belum Islam. Dan yang kedua itu adalah menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, aktivitas ini adalah wujud aktivitas politik Islam. Nah, makanya partai yang menjalankan aktivitas politik Islam inilah yang disebut dengan partai politik Islam. Nah, berarti status keberadaan partai politik Islam dalam Islam itu adalah fardu kifayah gitu. Nah, keberadaan partai politik Islam itu mengacu kepada perjalanan dakwah Rasul baik masa Mekah maupun masa Madinah,
Di masa Mekah itu adalah masa di mana kaum muslimin hidup dalam sistem yang tidak Islam, dan Rasul itu adalah pemimpin dari partai politik Islam yang pertama. Kemudian masa Madinah adalah masa di mana kaum muslimin hidup dalam sistem Islam. Pemimpin parpol Islam di masa Mekah atau Rasul itu kemudian menjadi kepala negara. Di dalamnya ada kelompok-kelompok kaum muslimin. Kita contohkan misalnya ada kaum muhajirin dan ada kaum ansor. Nah, yang kita pahami bahwa ketika hidup dalam sistem yang tidak Islami, maka aktivitas parpol Islam itu target aktivitasnya adalah mengganti sistem kehidupan yang belum Islam menjadi sistem Islam, dan itu ditempuh melalui tahapan-tahapan. Pertama pembinaan dan pengaderan, kemudian yang kedua interaksi terbuka dengan masyarakat, dan yang ketiga baru pelaksanaan sistem Islam. Nah, sementara pada saat parpol Islam itu hidup dalam sistem yang Islam, target aktivitasnya itu adalah bukan untuk mengganti sistem kehidupan menjadi sistem Islam, tetapi justru mempertahankan sistem kehidupan yang sudah Islami. Nah, aktivitas pentingnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa dan tetap melakukan pembinaan terhadap umat dengan bil hikmah, argumentatif, wal mau'idhah hasanah, dan kemudian berdebat dengan cara-cara yang baik. Demikianlah materi dari pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan menginspirasi kita untuk merealisasikan pemikiran politik Islam itu ke tengah-tengah kehidupan kaum muslimin kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.